Perkenalkan, nama saya Gisela Maristella Legong. Teman-teman bisa panggil saya Grace. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 2008-30026 dari kelas 2A. Jadi dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang perintah-perintah pada Command Prompt. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan berikan kepada teman Fania dan teman Sadili untuk menjelaskan tentang perintah-perintah pada Command Prompt. Halo teman-teman, saya Justina Fandisani Jahadu, biasa dipanggil Fania. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi, dari kelas 2A dengan NIM 283.016. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perintah dari Command Prompt yang berhubungan dengan jaringan komputer. Yang pertama, ping atau paket internet dropper itu berfungsi untuk mengirimkan sebuah paket data yang berupa request dalam satuan bit ke host atau komputer yang lain untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama atau online. Ping pada dasarnya digunakan sebagai alat troubleshoot jaringan untuk mengetahui status host remote. Dan yang kedua, ada ipconfig atau ipconfig. Itu digunakan untuk mengecek konfigurasi jaringan yang ada pada komputer kita. Perintah ipconfig dipakai di Linux, sedangkan ipconfig dipakai pada Windows. Dan yang ketiga ada netstat, itu digunakan untuk monitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Dan untuk kesempatan selanjutnya, saya berikan kesempatan pada teman saya untuk menjelaskan beberapa perintah pada Command Prompt yang berhubungan dengan jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadili, biasa dipanggil Sadili, dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, NIM 2008-30030. Di sini saya akan menjelaskan tentang telnet, tracer, NS lookup, dan router. Yang pertama, telnet atau telecommunication network adalah protokol aplikasi yang digunakan di internet atau jaringan area lokal untuk menyediakan fasilitas komunikasi berorientasi teks interaktif dua arah menggunakan koneksi terminal virtual. Data pengguna diselingi in-band dengan informasi kontrol telnet dalam koneksi data berorientasi 8 bit melalui Transmission Control Protocol atau TCP. Yang kedua, tracer route atau tracer adalah perintah untuk menunjukkan route yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP. Echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Route yang ditampilkan adalah interface router yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antar host dan tujuan. Yang ketiga, NS lookup, kependekan dari name server lookup, adalah tool yang berupa baris perintah atau command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. NS lookup biasanya digunakan untuk troubleshoot oleh administrator jaringan. NS lookup tersedia di berbagai macam sistem operasi, misalnya Windows, Mac, dan Linux. Yang keempat, router adalah perintah yang digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah route print. Oke teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selanjutnya pada video ini saya akan melakukan dan mempraktekkan kepada teman-teman terkait dengan perintah-perintah pada Command Prompt. Langsung saja kita buka Command Prompt-nya. Oke, di sini saya akan membawanya ke biru dulu.
Kemudian perintah yang pertama pada command prompt itu adalah ping. Di sini saya akan coba ping time to live, di mana saya akan coba ping ke Siakat Unmar. Oke teman-teman, jadi di sini ketika teman-teman dapat balasan seperti ini, artinya ping kita sudah berhasil dan ini terhubung ketika mendapatkan reply form. Jadi ini adalah IP address-nya, kemudian di sini jangkauannya itu 32 bit dalam tempo waktu 83 milisecond, kemudian detail itu 55, kemudian paket yang dikirim itu ada 4 dan yang diterima 4 dan yang gagal itu 0. Waktu minimumnya itu 66 milisekund, kemudian untuk maksimumnya ada 83 milisekund dan rata-ratanya itu 70 milisekund pada statistik dari IP address yang kita pakai ini. Yang berikutnya teman-teman, saya akan coba ping min n spasi 5. Ini saya ping kembali ke Siakat Unmar spasi min n spasi 5. Kita akan coba. Ya, jadi ping menggunakan min n spasi 5 ini juga berhasil. Min n per 5 ini tadi yang di awal kita mendapatkan 4 balasan. Jadi di sini karena min n per 5 sehingga kita mendapat 5 balasan. Kemudian saya akan coba ping min t, di mana kita akan mendapatkan balasan terus-menerus sebanyak mungkin, yang pada standarnya itu cuma, tetapi ketika kita tambahkan min t itu akan menjadi terus-menerus. Kita coba ping Siakat Unmar nanti spasi min t, kemudian kita enter. Jadi balasannya itu akan terjadi terus-menerus. Jadi standar ketika kita tidak menggunakan min t, balasannya itu ada 4, tetapi karena kita tambahkan min t, jadi balasannya itu akan terjadi terus-menerus. Cara untuk membuatnya berhenti atau cukup, kita tinggal klik Ctrl C. Selanjutnya teman-teman, saya akan coba ping min host 100 MB. Kita akan coba, saya praktekkan ping Siakat nomor ID, dimana kita akan mengirim 100 MB ke Google dengan min L coba 100 MB. Kemudian kita dapat menjangkau pengiriman ke Siakat, yaitu dengan jumlahnya itu 100 MB. Sini sudah terhubung. Seperti ini responnya. Selanjutnya teman-teman, saya akan mencoba perintah yang kedua pada command prompt, yaitu ipconfig. Yang pertama, kita akan coba mengecek IP address dari komputer yang saya gunakan. Kita langsung saja klik ipconfig. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memberikan perintah pada command prompt berupa ipconfig, di sini akan diberikan informasi mengenai IP address yang digunakan di dalam komputer yang kita pakai. Jadi di sini IP address-nya itu 192.168.5.1. Untuk mengecek secara lengkap tentang ipconfig ini, kita langsung saja klik ipconfig all. Kita lihat. Jadi di sini diberikan informasi lebih lengkap mengenai ipconfig-nya, di mana di sini juga tertera hostname-nya, kemudian primary DNS, kemudian tipe-nya, dan informasi yang lainnya. Selanjutnya saya akan memberikan perintah ipconfig first DNS, di mana IP ini berfungsi menghapus cache pada DNS. Kita langsung saja ketikkan perintahnya ipconfig garing first DNS. Ya, jadi di sini proses penghapusan cacingnya itu berhasil. Kita lihat balasannya ini. Selanjutnya saya akan memberikan perintah ipconfig release, semua koneksi IP address-nya itu akan dihapus. Kita langsung saja beri perintah ke CM-nya. Oke, jadi ini adalah balasannya. Selanjutnya saya akan memberikan perintah ipconfig renew, di mana akan dibuat IP address baru untuk adapter tertentu. Langsung saja di sini. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah ada IP address-nya. Berbeda dengan tadi, di mana informasi berkaitan dengan IP address-nya itu kosong, sedangkan di sini karena kita sudah membuat yang baru, sehingga di sini sudah tersedia. Selanjutnya saya akan memberikan perintah kepada command prompt
yaitu display DNS, di mana akan ditampilkan cache dari DNS. Jadi ini adalah cache dari DNS-nya, teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya seperti ini. Kemudian saya akan memberi perintah id-config register DNS, di mana di sini akan melakukan peng-refreshan pada DNS-nya. Kita masukkan. Oke teman-teman, jadi responnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan perintah ipconfig show classic, atau di sini akan ditampilkan informasi mengenai DHCP. Kita akan enter. Oke teman-teman, jadi responnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian saya akan memberikan perintah ipconfig set classic. Jadi di sini mengubah DHCP class IP. Kita akan enter. Teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di sini informasinya. Berikutnya, untuk perintah yang ketiga pada command prompt itu ada nestat. Kita akan coba. Teman-teman, jadi teman-teman akan mendapat balasan seperti ini. Yang berikutnya saya akan memberikan perintah nestat in A. Oke, jadi teman-teman bisa lihat responnya seperti ini. Kita tunggu hingga semuanya itu terkonek, dan selanjutnya saya akan memberikan perintah nestat in E. Di sini akan disampaikan interface statistiknya, di mana ada pengiriman dan juga ada penerimaannya. Selanjutnya akan saya berikan perintah kepada command prompt-nya nestat min N. Di sini akan ditampilkan koneksi yang aktifnya. Selanjutnya saya akan memberikan perintah nestat min S. Jadi di sini akan diberikan informasi mengenai IP address-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, statistiknya juga disampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan perintah netstat min R. Jadi di sini akan disampaikan IP address route table-nya. Kemudian saya netstat min T. Jadi di sini koneksinya aktif, teman-teman bisa lihat di sini. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Teman-teman, jadi ini adalah balasannya. Yang berikutnya perintah Richard pada command prompt. Kita akan coba. Oke teman-teman, jadi ketika kita melakukan Richard, di sini akan diberitahukan jalan mana yang dilalui oleh paket data dalam jaringan saat kita melakukan pengiriman data. Di sini yang request template itu berarti gagal ya teman-teman. Sedangkan yang ini yang pertama itu berhasil melalui IP address 192.168.43.1. Selanjutnya kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Teman-teman, jadi ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita akan memberikan perintah yang berikutnya kepada command prompt, itu ada ns lookup. Di sini saya akan coba ke siakat. Kita akan enter. Jadi untuk ns lookup ini akan ditampilkan nama IP address dari domain yang dituliskan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan perintah pada route. Jadi ini adalah perintah yang terakhir yang akan saya jelaskan. Di sini langsung saja kita lihat. Jadi fungsinya ini untuk memberikan jalan atau routing baru dari satu komputer menuju satu jalan. Teman-teman bisa lihat di sini ada route IPv4, route table. Di sini semua informasinya. Oke teman-teman, jadi itu beberapa perintah-perintah yang bisa kita berikan kepada command prompt. Teman-teman bisa lihat untuk semua perintah-perintahnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sekian saja informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika masih ada kekurangan pada video kali ini, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.